Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto dan hari ini gue bakal ada pengumuman penting ya, dan gue bakal memberitahukan buat teman-teman semua yang masih ada dananya di Binance ya. Ini to the point aja. Kalau keluar sekarang, pindahin yang mana, ntar gue ada opsinya ya teman-teman. Yuk kita langsung saja kawan-kawan ya, lihat berita pertamanya nih guys ya. Nah ini adalah table Bitcoin sekarang ya guys ya. Nah ini table Bitcoin sekarang harganya nyentuh udah 16.600. Ini udah dikit lagi menyentuh all time low guys ya. Harus hati-hati buat semuanya, apalagi yang kemarin sempat bullish gara-gara inflasi katanya udah menurun segala macam, tapi FOMC malah dibilang sama Powell kalau misalnya angka 0,5 basis point itu masih, atau 50 basis point itu masih bakal dipertahankan ya guys ya. Makanya langsung drop lagi. Itu momennya tepat lah sekitar jam 2-an gitu subuh ya teman-teman ya. Dan by the way, video ini kali ini gue mau kasih tahu dulu nih guys ya, sebelum lanjutin ke kenapa mesti keluar BNB, nonton dulu yang satu ini. Let's go. Oke guys, jadi sebelum kita ngeliat berita BTC nih teman-teman ya, gue mau kasih tahu dulu nih, ada yang baru di Playtree teman-teman ya. Nah, apa yang baru? Yuk kita langsung lihat yuk. Nah, jadi ini teman-teman, ini kayak biasa ya, langsung aja cek Playtree, linknya ada di description teman-teman ya. Nah, langsung pilih yang Birdie Shot teman-teman ya. Nah, ini game NFT yang terbilang cukup baru teman-teman, dan asalnya tuh dari Korea ya. Nah, kita tahu kalau game-game Korea tuh cukup oke lah ya developmentnya. Nah, udah gitu, ini ada kalau mau visit web tinggal pencet aja visit web teman-teman ya. Nah ini juga ratingnya cukup bagus di sini ya guys ya. Ini juga gue udah memberikan rating ya, mantap ya. Kalau misalnya teman-teman mau dapetin play $3 nih yang dari kemarin-kemarin kita sering kumpulin ya, ini juga gampang banget caranya teman-teman ya. Langsung aja dari sini teman-teman ya, kita ke bawah sedikit ya kan. Nah dari bawah sini kita langsung aja nih do quest and get reward teman-teman ya. Go. Nah ini nih ada banyak nih di sini ya. Nah kebetulan gue udah join Discordnya Birdie Shot. Nah udah gitu kita langsung aja nih ya claim. Nah lihat tuh play $3 gue tadi 4, sekian, sekarang jadi 5, sekian teman-teman ya. Jadi lumayan banget nih. Satu lagi ada questnya apa nih, yaitu download aplikasinya. Ini tinggal langsung aja dipencet, abis itu udah start now ya. Kita langsung bisa download kawan-kawan ya. Nah ini adalah website resminya ya guys ya. Nah setelah gue download aplikasinya teman-teman ya, ini gue langsung aja ya claim. Abis itu ini juga finish all quest, claim juga, boom, beres sudah questnya dari Birdie Shot teman-teman ya. Langsung aja nih ya kita mainin Birdie Shotnya. Nih gamenya kayak gini guys. Perfect shot. Nice birdie. Birdie chance. Nice birdie. Nah jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja download Birdie Shotnya, karena nanti bakalan ada hadiah menarik buat kamu semua ya. Karena basically ini bisa main game NFT tanpa beli NFT-nya ya guys ya. Oke guys, kalau gitu kita langsung aja yuk ngeliat news BTC yang terbaru. Let's go. Oke guys, jadi seperti itu ya. Itu adalah Birdie Shot kalau misalnya teman-teman mau main sekarang daripada pusingin market crypto ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini ya guys ya. Ini adalah grafik BTC dan ini adalah BNB guys ya. Dan kalian teman-teman bisa lihat ya, BNB sekarang sudah benar-benar mendekati all time low. Sebentar kita cek coba apakah all time low. Ya sepertinya all time low setelah, wah ini terakhir serendah ini adalah bulan Juli 2022 teman-teman ya. BNB sekarang lagi di food abis-abisan, teman-teman bisa lihat grafiknya udah turun parah banget dari kemarin. Sempat tinggi tanggal 16 ya, satu hari lalu tepatnya itu 260, sekarang udah 220-an, jadi udah parah banget. Nah ini kenapa terjadi seperti ini walaupun CZ bilang aman-aman aja, karena memang sekarang yang lagi berbahaya banget adalah kalau misalnya teman-teman menyimpan uang di CEX atau centralized exchange ya teman-teman ya. Dan bukan cuma Binance, ETH pun kena pengaruh teman-teman. Sekarang udah 1100-an ya, dari beberapa hari lalu masih bahkan 1300-an ya. Dan total market cap ini sudah all time low ya guys ya, udah all time low.
ya udah deket banget sih sama all time low ya, kurang lebih di angka 700 miliar dolar ya teman-teman nih. Kalau misalnya sampai menyentuh 600 miliar dolar guys ya, menyentuh 600 miliar dolar berarti kita udah balik lagi ke tahun 2020 ya. Dan ya kalau gua pribadi sih prediksinya kalau misalnya menyentuh 600-an udah pasti jangan di market kripto dulu sekarang gitu. Maksudnya kenapa gue juga ada alasan kenapa gue udah lumayan lama gak bikin konten, karena gue pun udah nggak trading dari beberapa bulan lalu gitu. Gue udah memutuskan untuk out dari sekitar bulan Novemberan lah, dari sekitar bulan Novemberan itu gue udah memutuskan out gitu ya. Dan gue rasa gue juga cukup beruntung karena nggak ada aset di FTX dan lain-lain gitu ya guys ya. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman ya, Binance sekarang udah jadi trending topic. Yang trending topic sekarang adalah Binance, Bitcoin, BNB ya, dan Solana tentunya, karena Solana juga mengalami penurunan cukup parah banget ya. Parah pakai banget kalau Solana ini ya teman-teman ya. Sekarang udah tinggal 12 lagi, udah mau all time low lagi ya. Dan padahal kemarin udah mau nge-build sampai ke 14-an, turun lagi ya kan. Nah, ini ada satu klip dari Kevin O'Leary ini kalau misalnya teman-teman nggak tahu Kevin O'Leary ini, gue udah sering juga bahas dulu sebetulnya ya. Kevin O'Leary ini adalah businessman istilahnya yang cukup terkenal di Amerika. Dia juga jadi jurinya Shark Tank, kalau misalnya teman-teman tahu. Itu adalah kayak semacam kontes bisnis di Amerika yang cukup terkenal. Nah, kita lihat yuk videonya seperti apa. Ini adalah perang antara Kevin O'Leary melawan CZ teman-teman ya. Yuk kita tonton bareng-bareng. Perjured myself in front of the U.S. Senate for 2 hours this week. Okay. I can assure you that is not the case. Another little parable here you should understand. When I was young, my birth father, who's Irish, put me on his knee, and every Irishman will know this, and he said, "Son, never call an Irishman a liar unless you know with certainty that that's true." And I said, "Why is that, Dad?" He said, "Because the Irish are crazy." Now, I don't know what it meant back then, but I got to tell you, I'm not happy about that. So at the end of the day, I have no ill will to this guy, but he's part of the story too. And you found out yesterday, you did a little work with Squawk Box. We talked about it either being 2 billion or 3 billion, that transaction. That's the largest transaction, I think, of anything in there regarding the balance sheet in recent 24-month period. Ya, tapi udah gue stop sampai situ aja, gue takut kena copyright ya teman-teman. Tapi intinya Kevin O'Leary ini kemarin dikatain sama si CZ tuh di interview sama salah satu kantor berita yang cukup terkenal juga di Amerika, CNBC atau apa gue lupa. Nah, si CZ itu bilang katanya Kevin O'Leary ini bohong, teman-teman ya, bohong mengenai aset insolvennya atau kasus kebangkrutannya mengenai FTX. Dan juga dia kayak menuduh gitu ya, menuduh Binance katanya juga mirip-mirip dan lain-lain. Pokoknya CZ juga nggak terima apa yang disampaikan oleh Kevin O'Leary di depan Senat Amerika gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang lagi ada, bisa dibilang ya, perang dingin back and forth antara Kevin O'Leary. Sebetulnya Kevin O'Leary ini adalah investor juga di FTX, dan gue yakin dia rungkat cukup banyak di FTX, dan mungkin dia salty mengenai kondisinya FTX sekarang. Yang bikin FTX sekarang jadi kondisinya amburadul itu kan salah satunya adalah CZ juga gitu ya. Mungkin dia salty sama CZ gitu, jadi dia mau nggak mau dia harus membela, bisa dibilang dia membelanya sih, membela mengenai kripto tuh dilegalize, maksudnya dikasih hukuman yang lebih bukan hukuman tapi rules gitu ya, rules yang lebih jelas. Tapi dalam kasus ini karena sekarang dia lagi hearing mengenai FTX, mungkin kesannya dia ngebela FTX juga gitu, padahal dia masalah juga di FTX. Dan ya intinya adalah keluarkan semua dana kamu kalau misalnya kamu masih ada di Binance. Kalau misalnya ada yang berpikir harganya lagi turun nih, cicil aja dari sekarang. Saran gue pribadi untuk jangka panjang, no. Untuk kamu mau hold 1 bulan 1 minggu, menurut gue not a good idea gitu ya. Tapi kalau misalnya oke turun terus kalau mau cari keuntungan 1-2% misalnya, ya silahkan, nggak apa-apa. Mungkin ya maybe it's a good timing. Mungkin kalau misalnya kita short 1 buy 1 jam, oke 15 menit maybe. Ini kan udah kelihatannya udah bikin double bottom di sini kan. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya double bottom kan ya harapannya bisa naik lagi lah ya, harapannya teman-teman ya. Tapi bisa nggak turun lagi? Ya sangat bisa, apalagi sekarang menjelang weekend ya, nggak ada transaksi. Ini pasar belum tentu bakal gerak drastis, apalagi minggu depan ini menurut gue bakal lebih parah lagi, karena bakal dilanjutin lagi pemanggilan saksi-saksinya FTX dan lain-lain. Dan
FTX ini teman-teman bisa dibilang ditundanya 2 bulan ya, karena sampai Sam Bankman SBF-nya itu balik ke Amerika itu sekitar 2 bulan, karena dia bakal ditahan sama polisi Bahama selama 2 bulan gitu teman-teman ya. Itu udah, jadi menurut gua untuk 2 bulan ke depan kalau bisa hindari aja, cari aset lain. Kalau misalnya maksain trading ya itu hak teman-teman juga, tapi saran dari gua jangan trading dulu, tinggalin kripto dulu. Akhir tahun tuh udah hura-hura dulu aja teman-teman ya, seneng-seneng dulu gitu ya. Sayang nanti kalau misalnya gara-gara invest di sini gak bisa makan nasi padang, sayang ya guys ya. Terus oke, satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau ngeluarin dana dari FTX atau dari Binance misalnya kan, karena gue pribadi juga gue sangat mengendorse Binance waktu itu, dan gue bilang guys taruh di Binance tuh paling aman dan lain-lain. Tapi sekarang kondisi udah berubah dan nggak seaman itu lagi teman-teman. Keluarin dana teman-teman dari Binance. Gue pribadi sisa 80.000 yang gue pikir udahlah dimin aja gitu. 80.000 itu cuma bekas-bekas trading, dan ada beberapa yang di P2P segala macem yang udah susah lah dikeluarin, ribet gitu ya. Udah tinggalin aja. Nah, kalau teman-teman mau store wallet di mana, itu udah pasti di Ledger teman-teman ya, atau di cold wallet yang berbentuk hardware ya. Kalau gue cuma punya 3 lah istilahnya rekomendasi ya. Yang pertama adalah DYDX ya. Ini cukup apa namanya, DYDX Crypto ini cukup apa namanya, exchange juga. Kalau teman-teman mau trading, saran gue di sini DYDX ya teman-teman ya. DYDX gue nggak ada link link referral atau semacamnya. Teman-teman langsung aja cari, buka di Google. Gue nggak di endorse sama sekali di sini. Lalu kedua, kalau misalnya teman-teman mau, ini yang dipakai sama semua umat ya, MetaMask ya, silakan pakai MetaMask wallet kalau misalnya teman-teman mau ya kan. Nah, yang ketiga gue mau kasih tahu adalah Trust Wallet ya. Ini gue yakin para penambang pasukan receh gitu ya, yang tukang airdrop itu pasti sudah tahu yang namanya Trust Wallet ya guys ya. 3 itu teman-teman, sekali lagi DYDX, MetaMask, dan Trust Wallet itu yang menurut gue ya yang cukup aman untuk zaman sekarang. Karena sekarang checks gue berani bilang BNB ini adalah benteng terakhir teman-teman ya. Sampai BNB ini runtuh guys ya, ini teman-teman bisa lihat ya. 1 hour dan ya 1 hour 15 menit, dan BNB 15 menit. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini BNB grafiknya cukup berbeda sama BTC. Kalau misalnya BTC-nya itu bisa dibilang udah mau ya udah mau nge-up lagi kelihatannya gitu, tapi BNB-nya masih terus cenderung turun gitu ya. Dan ya hati-hati kalau sampai BNB ini drop dan sampai kayak FTT teman-teman, udah ini BTC menurut gua nggak terhadang, harganya bakal jadi 10 ribuan bahkan lebih rendah ya teman-teman. Dan ya jadi kurang lebih hari ini itu aja. Sekali lagi, keluarkan dana kalian dari BNB sekarang juga ya. Kalau Binance kalau masih ada ya, keluarin dulu sementara waktu ya. Nanti kalau misalnya mau masukin lagi ya udah nanti urusan nanti gitu ya. Yang pasti amanin dulu sekarang, keluarin dulu ya teman-teman. Simpen di tadi yang gue bilang 3 itu, bisa ditransfer langsung kok dari Binance. Misalnya teman-teman punya Binance gitu kan, bisa ditransfer langsung kok ke Trust Wallet, MetaMask, atau DYDX, itu bisa langsung gitu ya. Ada alamatnya, tinggal bikin akunnya aja. Gue yakin teman-teman udah tau lah gimana cara bikin MetaMask, karena itu udah yang paling old istilahnya ya, orang-orang juga baik tahu. Dan ya kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Dan sampai sekian dulu, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.